Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indrayani Paluvi dengan NPM 210911414. Baiklah, untuk video kali ini saya akan melengkapi tugas saya di materi pelajaran pendidikan guru sekolah dasar PKN. Untuk yang pertama, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita membaca doa menurut kepercayaannya kita masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tentang beragam tetapi tetap satu. Itu merupakan sebuah judulnya. Nah, dari beragam tetapi tetap satu itu tidak lain, pasti kalian tidak asing dengan yang namanya keanekaragaman. Nah, di negara Indonesia sendiri keanekaragaman itu banyak banget, apalagi di negara Indonesia ini merupakan negara yang mereka ini banyak banget suku budayanya, adat istiadatnya, agamanya, terus tentang budayanya, pokoknya banyak tentang keanekaragaman. Nah, sebelum kita masuki dengan materi kita, ada yang sudah tahu belum tentang keanekaragaman? Nah, jadi keanekaragaman ini adalah sebuah kondisi di dalam sebuah masyarakat yang terdapat banyak banget perbedaan. Jadi dari setiap daerah ke daerah lain memiliki sebuah adat istiadatnya masing-masing, perbedaannya mereka masing-masing, itu yang disebut dengan keanekaragaman. Nah, kita akan memasuki yang pertama. Kita ambil satu contoh, tidak usah jauh-jauh. Kita sekolah. Nah, di sekolah itu banyak keanekaragaman yang bisa kita temui. Yang pertama itu contoh kecilnya adalah perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu merupakan sebuah keanekaragaman atau keberagaman dari jenis tergolong ke jenis kelamin, yang dimana perempuan dan laki-laki walaupun mereka berbeda tetapi mereka akan tetap saling menghormati, terus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh nih yang namanya ketika kita sudah adanya perbedaan kita merasa kayak kamu perempuan, kamu di sana aja sama perempuan, kamu laki-laki di sana aja. Tidak, kita semua wajib untuk menghargai, terus saling tolong menolong juga ketika ada kesusahan satu sama lain. Nah, itu contoh kecil dari keberagaman jenis kelamin. Nah, kita akan selanjutnya tentang mengenai keberagaman tentang adat istiadat dari negara Indonesia. Bisa perhatikan PPT yang di atas. Nah, kalau yang di atas itu merupakan sebuah gambar anak-anak menggunakan baju adat, dan di kepalanya ini ada sebuah kayak mahkota yang terbuat dari bahan tradisional, dan ini merupakan adat istiadat dari suku Bali, dari adat istiadat daerah Bali, memakai baju pakaiannya tradisional. Nah, yang di bawahnya ini ada yang berasal dari Dayak. Keberagaman jenis suku budaya di Indonesia itu banyak macamnya. Dan yang kedua, gambar di atas merupakan sebuah contoh kecilnya saja. Jadi kalau keberagaman itu di Indonesia ada tentang budayanya ya, ada budaya Melayu, ada Jawa, ada Batak, ada Banjar, ada Bugis, ada Bali, pokoknya banyak. Nah, dari keberagaman mereka ini mereka memiliki sebuah ciri khasnya masing-masing. Nah, kayak kita ambil satu contoh seperti di gambar. Nah, kalau di adat istiadat Bali, mereka ini seperti habis pulang dari sembahyang, kalau nggak ada acara nih, menggunakan pakaian-pakaian yang serba putih, terus nanti di bajunya di bawahnya itu dikasih selendang seperti itu, menggunakan pakaian rapi. Itu dari Bali. Itulah keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, selanjutnya bisa perhatikan gambar di atas tentang itu ada orang banyak nih. Mereka ada yang menggunakan sarung, ada yang menggunakan kalung yang ada tanda salibnya, ada yang pakai baju seperti pendeta. Nah, itu merupakan sebuah keberagaman
jenis agama di negara Indonesia. Sebelumnya udah pada tahu belum keberagaman agama yang ada di Indonesia ini ada berapa? Jadi agama yang ada di Indonesia yang disepakati oleh negara Indonesia itu ada 6. Ada apa aja? Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Dari ke-6 agama di situ mereka memiliki yang namanya memiliki kitabnya yang berbeda-beda. Terus setelah itu memiliki hari rayanya yang berbeda, suku budayanya juga berbeda-beda dari. Nah, kita ambil satu contoh mengenai tentang Islam, agama Islam. Tadi kita mengambil contoh yang pertama ada agama Islam. Nah, di agama Islam mereka beribadah di masjid dan juga kitab sucinya bernama Al-Quran. Terus mereka berhari raya di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya ada yang kita lihat itu gambarnya ada umat Katolik. Nah, umat Katolik dengan agama Kristen ini mereka memang sama-sama Kristen, cuma mereka berbeda ajaran. Nah, kalau di agama Kristen beribadahnya itu di gereja, terus kitab sucinya bernama Injil, hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Selanjutnya, kalau misalnya di Katolik, di agama Katolik itu beribadah di gereja, kitab sucinya bernama Alkitab, hari rayanya adalah hari raya Paskah sama kebangkitan Yesus Kristus. Selanjutnya itu ada gambar yang di sebelahnya ada umat Hindu. Umat Hindu itu beribadah di Pura namanya. Kitab sucinya bernama Weda. Hari rayanya adalah Nyepi dan Galungan. Biasanya kalau pada umat Hindu itu yang paling banyak di negara Indonesia terdapat di Pulau Dewata Bali. Di sebelahnya lagi ada umat Konghucu. Agama Konghucu sendiri itu beribadah di tempat yang namanya adalah Kelenteng. Terus untuk kitab sucinya disebut dengan Wijing atau Sishu. Dan hari besarnya disebut dengan Cap Gomeh. Nah, yang terakhir seperti biksu itu adalah agama Buddha. Agama Buddha sendiri beribadah di yang namanya adalah Vihara. Kitab sucinya bernama Tripitaka dan hari rayanya adalah Waisak. Kalau misalnya kita amati dari keragaman suku budaya, adat istiadatnya, agamanya di Indonesia itu banyak. Dan termasuk negara Indonesia ini memiliki yang namanya keanekaragaman yang sangat banyak sekali. Bisa kita ambil tentang adat istiadatnya yang begitu banyak, agamanya ada 6 di negara Indonesia. Setelah itu di suku budayanya itu juga ada banyak. Tidak hanya tentang keanekaragaman saja, keanekaragaman hayatinya lagi, lautnya lagi. Di negara Indonesia itu merupakan negara Indonesia yang kaya akan keberagaman. Jadi untuk kesimpulan kita pada materi pada hari ini, bahwasanya kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena memiliki sebuah keanekaragaman yang begitu banyak, yang mungkin tugas kita sebagai manusia adalah saling untuk menjaga, merawatnya agar tetap terus terjaga, terlestari, dan juga terhindar dari orang-orang yang ingin menjahatinya. Dan buat anak-anak semua, kita sebagai generasi penerus, bahwasanya belajarlah dengan tekun untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Mungkin itu saja pelajaran kita pada materi tentang beragam tetapi tetap satu. Nah, jadi itu saja materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.